Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan karunia lah sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini guna dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar. Baik, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita berdoa. Untuk saudari Ayu Astika, pimpin doanya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, di sini Ibu akan mengabsen namanya satu persatu dulu sebelum kita masuk ke materi. Pujian ini sih hadir Bu. Pimpinnya Medioge, Ayu Astika, hadir Bu. Felipe, Hadir, Bu. Oke, mau diasria di mana ya? Belum izin, Bu. Baik. Baik, hari ini kita akan belajar tentang mitigasi bencana alam. Ibu akan cari spidol dulu. Lupa lagi di mana spidolnya. Baik, adik-adik, ada yang tahu apa itu mitigasi bencana alam? Tidak, Bu. Baik, seperti yang kita ketahui, di sini mitigasi bencana alam adalah serangkaian kegiatan atau upaya strategi kebijakan dan kegiatan lainnya untuk mengurangi risiko bencana. Jadi di sini mitigasi bencana alam yaitu upaya mencegah terjadinya bencana. Di sini bencana dibagi atas dua bagian, yaitu faktor alam dan faktor non-alam.
Ya, baik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa faktor alam itu contohnya seperti gunung berapi, banjir, longsor. Di sini Ibu akan memperlihatkan contoh-contoh dari bencana alam seperti gempa bumi. Gempa bumi adalah fenomena bergetarnya bumi akibat sesat atau patahan. Kemudian tumpukan lempeng aktivitas vulkanik atau jatuhnya benda langit atau runtuhan. Gempa bumi dapat merusak rumah dan fasilitas umum seperti jembatan, jalan, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Ya, baik, di sini ada contohnya yang akan Ibu berikan. Bisa dilihat kurang terang. Oh iya, baik, saya akan terang dulu ya. Iya, Bu. Ya, baik, ini ada contohnya, bisa dilihat. Ini ada contoh bencana alam, kabut alam yang disebabkan. Bisa lihat. Ya, silakan Saudara Feli. Kita juga dulu. Iya. Oke. Dan di sini juga faktor bencana alam yang kedua adalah tsunami. Tsunami adalah gelombang dari tengah laut yang menghantam wilayah pesisir dengan kecepatan lebih dari 900 km per jam. Ini diakibatkan oleh beberapa hal seperti letusan gunung api di laut, runtuhan dasar laut, atau gempa bumi akibat pergerakan lempeng di dasar laut. Ini bisa dilihat. Kemudian contoh yang ketiga yaitu gunung meletus. Gunung meletus adalah fenomena proses keluarnya magma dari dalam bumi berupa material, cair, dan padat ke permukaan bumi, meliputi lahar, bom, awan panas, dan debu vulkanik. Di sini juga bencana alam, ada tanah longsor, banjir, bisa dilihat di depan contohnya. Berhubung kita mempunyai proyektor terbatas, baru proyektor juga dipakai oleh kelas lain, jadi Ibu hanya menggunakan laptop. Ya, Bu. Ya, dan mudah-mudahan nanti ke depannya sekolah kita akan menyediakan proyektor yang lagi. Amin. Kemudian di sini ada bencana kekeringan. Kekeringan itu disebabkan adalah keadaan kelangkaan air dari sumber hujan pada periode tertentu. Satu atau lebih musim penghujan yang menyebabkan kekurangan air di berbagai kegiatan lingkungan atau masyarakat tertentu. Di sini juga ada bencana kebakaran hutan dan lahan. Bisa dilihat ya adik-adik di depan contohnya. Bisa, Bu. Ya, baik. Ini terakhir ada angin puting beliung. Ya, bisa dilihat contohnya di sini. Ya, Bu. Ini terjadi kenapa? Ini terjadi karena proses pertemuan dari awan Columbus yang muncul akibat intensifnya pemanasan. Jadi ini disebabkan oleh angin kencang, musim hujan. Jadi hati-hati ya adik-adik. Ya, Bu. Apalagi sekarang musim hujan. Baik. Ada yang tahu tentang bencana alam apa saja yang disebabkan oleh manusia? Adik-adik? Bukan secara lihat. Ya, itu masuk juga. Yang lain apa? Buang sampah di kali yang menyebabkan pencemaran kali. Ya, baik. Bagus sekali adik-adik. Semuanya benar ya. Ya, Bu. Di sini Ibu akan menjelaskan juga bencana alam, kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, sama epidemi atau wabah penyakit. Di sini kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian atau kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau industri. Contohnya seperti tumpahan bahan kimia, kecelakaan transportasi,
baik oleh rakyat maupun oleh elit penguasa. Jadi, kegagalan modernisasi dapat diartikan sebagai kegagalan masyarakat dalam mengejar ketinggalan dari masyarakat paling maju yang hidup. Artinya di sini kegagalan modernisasi itu mereka mengikut gaya dari luar yang tidak pantas untuk kita ikuti ya adik-adik. Ya, Bu. Kemudian di sini ada epidemi atau wabah penyakit. Ya, seperti contohnya itu epidemi yang pernah terjadi di Indonesia. Kemudian di sini juga seperti yang kita alami adik-adik, di tahun 2019 masuk wabah COVID. Ya adik-adik, kemudian tahun 2020, 2021 Indonesia sudah masuk wabah itu. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah bebas dari wabah penyakit itu, meskipun masih ada orang yang memakai masker. Jadi untuk adik-adik harap jaga kesehatan, bila perlu kalau di luar pakai masker ya. Ya, Bu. Kemudian di sini kita mengenal ada beberapa siklus penanggulangan bencana. Yang pertama itu situasi tidak terjadi bencana, ada situasi terdapat potensi bencana, kemudian pada saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana. Baik adik-adik, sejauh ini ada yang belum dimengerti atau yang ingin mau ditanyakan? Mengerti, Bu. Ya, baik. Berhubung tidak ada yang bertanya, Ibu kasih tugas ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Minggu depan dikumpulkan tugasnya meresum persebaran bencana wilayah Indonesia. Ditulis ya adik-adik. Ya, Bu. Besok persebaran Bencana wilayah Indonesia. Kemudian cara penanggulangan terjadinya bencana akibat faktor alam. Ya, Bu. Ya baik. Saya harap minggu depan dikumpul ya adik-adik. Ya, Bu. Jangan ada yang tidak dikumpul. Karena ini untuk penambahan nilai adik-adik agar bisa naik ke kelas berikutnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam materi hari ini. Dan jangan lupa tugasnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.